Pasal ke-78, bahwa Allah tidak menyayangkan keruntuhan setan, tetapi begitu juga Dia Allah mengasihani jatuhnya Adam. Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa Allah tidak menyayangkan keruntuhan setan, tetapi begitu juga Dia mengasihani jatuhnya Adam. Dan cukuplah kamu untuk mengetahui betapa jeleknya keadaan seseorang yang mengetahui kebaikan tetapi ia mengerjakan kejahatan. Maka Andreas berkata ketika itu, "Ya Guru, sebaiknya ilmu pengetahuan itu ditinggalkan agar tidak terjerumus dalam keadaan seperti itu." Yesus menjawab, "Apabila dunia ini akan menjadi lebih baik tanpa matahari, atau manusia tunanetra dan jiwa tanpa pengertian, maka bisa dikatakan bahwa kebodohan itu adalah suatu kebaikan. Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa roti itu tidak akan memberi faedah kepada kehidupan sementara ini, sebagaimana ilmu itu memberi faedah kepada kehidupan yang abadi. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah telah memerintahkan untuk mencari ilmu? Karena Dia berfirman demikian, tanyalah kepada guru-gurumu, niscaya mereka akan mengajarmu. Dan Allah berfirman tentang syariat, jadikanlah pesananku di depan kedua matamu, dan berbicaralah tentang itu di waktu engkau sedang duduk, berjalan, dan di setiap waktu. Maka kini dapatlah kamu ketahui bahwa kiranya kebodohan itu adalah suatu yang baik. Sungguh barang siapa yang meremehkan hikmat kebijaksanaan itu adalah seorang yang celaka, karena ia pasti akan merugikan kehidupan yang abadi itu." Kemudian ujar Yakub, "Ya Guru, kami ketahui bahwa Ayub itu tidak belajar dari seorang guru, pun juga Ibrahim, padahal kedua orang itu adalah suci dan nabi." Yesus menjawab, "Sungguh kukatakan kepadamu bahwa seorang dari keluarga pengantin tidak perlu diberi undangan untuk perkawinan, karena ia berdiam di rumah yang di dalamnya ada perkawinan itu, tetapi orang-orang yang jauh dari rumah yang akan diundang. Tidakkah kamu ketahui bahwa nabi-nabi Allah itu berada di dalam rumah nikmat Allah dan rahmatnya? Maka syariat Allah sudah nyata pada mereka, sebagai yang dikatakan oleh bapa kita Nabi Daud dalam persoalan ini, bahwa syariat Tuhannya sudah ada di dalam hatinya, maka tidak perlu digalikan jalannya. Sungguh kukatakan kepadamu bahwa Tuhan kita ketika menciptakan manusia tiada diciptakannya untuk berbakti saja, akan tetapi Dia menaruh di dalam hatinya suatu cahaya yang menunjukkan kepadanya bahwa ia layak dengan cahaya itu untuk berkhidmat kepada Allah. Dan apabila cahaya itu menjadi gelap akibat suatu dosa, maka ia tidak akan padam sama sekali. Katanya keinginan untuk berkhidmat kepada Allah itu ada pada tiap umat, kendati pun mereka sudah kehilangan Allah dan telah menyembah tuhan-tuhan palsu dan dusta. Dari itu manusia ini harus mengetahui tentang nabi-nabi Allah, karena cahaya yang menunjukkan mereka jalan yang menuju ke surga tanah air kita itu adalah nyata dengan berkhidmat kepada Allah, sebagaimana harus dipimpin dan diobati barang siapa yang kedua matanya terserang penyakit. Pasal ke-79, bagaimanakah para nabi itu mengajar kita, padahal mereka sudah mati? Hal umat yang tidak pernah melihat nabi. Yakub bertanya, "Dan bagaimanakah para nabi itu mengajar kita, padahal mereka itu sudah mati? Dan bagaimanakah dapat mengetahui barang siapa yang tidak berpengetahuan tentang nabi-nabi?" Maka Yesus menjawab, "Sebenarnya ajaran mereka itu tertulis, maka wajiblah ia dibaca, karena tulisan itu seakan-akan nabi bagimu. Sungguh benar kukatakan kepadamu, bahwa seseorang yang meremehkan nubuat itu, ia tidak saja meremehkan nabi, bahkan juga ia meremehkan Allah yang mengutus nabi itu. Adapun yang bersangkutan dengan umat-umat yang tidak mengenal nabi itu,
Maka kukatakan kepadamu, apabila ada seorang di daerah-daerah itu yang hidup sebagaimana diilhamkan oleh hatinya untuk tidak berbuat kepada orang lain apa-apa yang ia tidak ingin menerimanya dari orang lain, memberi kepada sanak kerabatnya apa-apa yang ia inginkan menerimanya dari orang lain, maka rahmat Allah tidak akan sunyi pada seorang yang semacam itu. Dengan demikian itu maka Allah akan tampak baginya, lalu mengaruniakan dia dengan rahmatnya akan syariat di saat ia akan mati, jika tidak sebelumnya. Dan barang siapa terlintas dalam pikiranmu bahwa Allah mengaruniakan syariat itu karena cintanya akan syariat, sungguh itu adalah salah. Tetapi Allah mengaruniakan syariat itu agar manusia itu berbuat kebaikan demi kecintaan kepada Allah. Maka apabila Allah menjumpai seorang yang berbuat kebaikan karena cinta kepadanya, apakah kamu mengira bahwa dia akan meremehkan orang itu? Tidak, sekali-kali tidak. Tetapi dia akan mengasihaninya lebih banyak daripada mereka yang telah dikaruniai syariat. Aku akan memberikan kepadamu suatu perumpamaan. Pernah ada seorang memiliki harta kekayaan yang luas, di antaranya sebidang tanah tandus yang tidak menumbuhkan kecuali tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah. Dan di waktu itu, pada suatu hari, berjalan di tengah-tengah tanah yang tandus, di antara tumbuhan-tumbuhan yang tak berbuah itu, ia menemukan suatu tanaman yang mengandung buah yang lezat. Kemudian orang itu berkata, "Bagaimanakah tanaman itu dapat berbuah yang begini lezat di sini? Aku tidak mau tanaman ini dipotong kemudian dibakar seperti yang lain." Lalu ia memanggil khadam-khadamnya dan memerintahkan mereka untuk mengangkat tanaman itu dan menaruh di kebunnya. Sungguh kukatakan kepadamu, begitulah Tuhan kita akan memelihara dari api neraka orang-orang yang berbuat kebaikan dimanapun juga mereka berada.